Gunung Sindoro ini merupakan gunung berapi aktif di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bagi teman-teman yang suka hiking, rasanya kurang afdal kalau belum ke gunung ini. Melihat dari sejarahnya, Gunung Sindoro selalu dikaitkan dengan Gunung Sumbing. Konon katanya dua nama gunung ini merupakan nama dua anak kembar yang menurut cerita warga lokal menjadi sejarah asal muasal dua gunung tersebut. Ceritanya bermula dari sebuah keluarga yang memiliki anak laki-laki kembar. Ayah di keluarga tersebut bekerja sebagai petani, sementara sang ibu hanya emak rumahan yang mengurus anak kembarnya itu. Walaupun kadang-kadang ibu juga menemani ayah di ladang. Rutinitas keluarga ini flat saja. Pagi bekerja, siang istirahat, ketika sore beristirahat. Sama seperti kita kalau bekerja di pabrik, bedanya mungkin tidak merasakan sinar matahari. Tapi si anak kembar ini selalu saja bertengkar. Bahkan untuk masalah sepele pun mereka bertengkar. Ya, wajar saja, namanya juga saudara, adik, kakak, wajar sering bertengkar. Tapi dua anak ini konon selalu bertengkar melalui masalahnya sepele. Sampai suatu hari, karena si ayah kelewat marah, akhirnya menampar kedua anak itu karena terus saja bergelut enggak jelas. Sampai salah satu dari anak kembar itu robek bibirnya. Dalam bahasa Jawa disebut sumbing. Sampai pada akhirnya nama dua anak kembar itu diabadikan dalam sebuah gunung yang berdampingan, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Gunung Sindoro mendeskripsikan sebagai anak yang santun, sebab dalam bahasa Jawa kata ndoro itu artinya sopan. Makanya disebut si Ndoro. Sementara Gunung Sumbing mendeskripsikan satu anak yang bibirnya robek akibat tamparan ayah. Entah benar atau tidak, yang pasti cerita rakyat ini diyakini warga lokal sebagai sejarah asal mula mengapa dua gunung tersebut dinamai Sindoro dan Sumbing. Soal sejarah letusan gunung ini, hampir tidak pernah ada catatan mengenai letusan pertama Gunung Sindoro. Tapi konon katanya letusan pertama gunung ini terjadi pada abad ke-19 Masehi, seperti yang ditulis di buku IPS anak sekolah. Buat kamu yang pernah mendaki Gunung Sindoro, pasti tahu jalur pendakian via alang-alang di Anggurung Gondok. Sementara Kretek Kabupaten Wonosobo, konon jalur ini memiliki suasana mistis yang kental dan bisa bikin bulu kuduk merinding. Banyak orang yang mengaku punya pengalaman mistis di gunung ini, tapi paling terkenal adalah cerita mistis pendaki bernama Anastasia. Menurut beberapa sumber berita, ada seorang pendaki perempuan bernama Anastasia bersama 3 rekannya diceritakan mendaki Gunung Sindoro pada 3-4 Agustus 2019 lalu. Sekitar jam 13 waktu Indonesia Barat, para pendaki itu turun dari pos 3, tapi Mbak Anastasia ini merasakan hal aneh. Ketika mendaki plang bernomor 13, dia merasa ada yang mengikuti sampai badannya terasa berat. Sesampainya di plang nomor 12, kaki si Mbak Anastasia tiba-tiba sakit, perih dan tentunya berat. Mungkin kalian mikirnya paling juga lecet, tapi anehnya tidak ada luka sama sekali di kaki Mbak ini. Setelah memaksakan berjalan karena merasa kuat, akhirnya Mbak Anastasia ini menyerah juga. Ia pun meminta istirahat bersama rekan-rekannya itu. Ada salah satu teman Mbak ini bernama Afrizal pergi dulu buat memenuhi persediaan air ke mata air terdekat.
Tapi ditunggu berjam-jam si Afrizal ini kok nggak balik-balik. Alhasil paniklah dua temannya yang menunggu air tersebut dan menyusul temannya ke mata air. Bukannya melihat Afrizal, Mbak Anastasia malah melihat sosok hitam setinggi pohon pinus dengan badan yang besar. Jaraknya sekitar 5 meter dari tempat Anastasia mengisi air minum. Konon sosok itu pakai jubah putih sampai menyentuh tanah. Kata warga sekitar, sosok itu memang kerap menampakkan diri kalau ada yang mengganggunya. Bahkan katanya, sakitnya si Mbak Anastasia ini pasti akan hilang dengan sendirinya. Nah, si Afrizal juga mengaku sempat nggak bisa melihat teman-temannya pas sampai ke mata air. Kayak pandangannya itu dibikin nggak jelas. Malah Afrizal ini mendengar suara pesinden yang melantunkan lagu Jawa. Padahal mana ada yang mau nyinden di tengah hutan. Selain dua hal gaib tersebut, suasana mistis Gunung Sindoro juga ada di bunga Edelweiss yang konon katanya merupakan bunga abadi. Bunga ini menurut cerita warga lokal dijaga oleh para bidadari. Bahkan bunga Edelweiss ini punya harum yang bisa mengalahkan parfum mahal. Apalagi iklan deterjen yang mengaku harum parfum mahal. Selain itu, bunga itu bisa bertahan selama 3 tahun. Maka dari itu bunga tersebut dianggap abadi. Kisah lain Gunung Sindoro tidak hanya dikenal lewat legenda asal-usul atau misterinya, tetapi juga karena keunikan dan mistis. Di lereng gunung ini ditemukan artefak kuno yang diyakini berasal dari kerajaan Mataram kuno. Artefak tersebut menjadi saksi sejarah kejayaan kerajaan yang musnah ketika Gunung Sindoro meletus. Tak hanya itu, Gunung Sindoro juga dipercayai sebagai tempat tinggal para bidadari. Mitos lokal yang menyatakan bahwa Gunung Sindoro memiliki pusat energi feminim, sementara Gunung Sumbing dianggap sebagai pusat energi maskulin. Keseimbangan antara keduanya dianggap penting untuk menjaga keharmonisan tanah Jawa. Para pendaki Gunung Sindoro pun memiliki kesaksian unik, seperti bertemu dengan sosok perempuan anggun yang diyakini sebagai bidadari saat mendaki Gunung Sindoro. Masyarakat setempat meyakini bahwa bertemu dengan bidadari di daerah Sindoro membawa keberuntungan dan rezeki berlipat. Namun keunikan Gunung Sindoro tidak hanya terbatas pada cerita mistisnya. Gunung ini juga menjadi surga bagi pecinta bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss di Gunung Sindoro memiliki karakteristik dan aroma yang khas, menjadikannya berbeda dari Edelweiss di gunung lain. Meskipun menyimpan kisah mistis dan keunikan alamnya, Gunung Sindoro tetap aktif dengan sejarah letusan yang mencatat sejak tahun 1908. Dengan segala pesonanya, Gunung Sindoro tetap menjadi destinasi yang menarik bagi para pendaki dan pecinta alam yang ingin menjelajahi keindahan dan misteri Jawa Tengah. Dihuni jin baik dan dijaga bidadari, Gunung Sindoro diyakini dihuni oleh jin baik yang membenci pendaki yang melakukan perbuatan maksiat di kawasan gunung. Selain itu, ada keyakinan bahwa gunung ini dijaga oleh bidadari yang menjadikan bunga Edelweiss di Sindoro wangi semerbak. Maksiat sebabkan gunung meletus. Mitos menyebutkan bahwa Gunung Sindoro pernah meletus karena maraknya perbuatan maksiat di sekitar gunung. Jin baik yang tinggal di sana merasa kesal dan berdoa agar pendaki yang tidak sopan mendapat azab berupa letusan gunung. Gunung Sindoro dikaitkan dengan Mataram kuno, dianggap sebagai pusat peradaban. Letusan gunung menyebabkan peradaban tersebut hancur dan artefak sejarah di Temanggung dan Wonosobo dianggap sebagai peninggalan Mataram kuno. Gunung Sindoro dikenal dengan kabut hitam atau pedut yang sering menyelimuti puncaknya.
kabut ini disebut-sebut bisa menyesatkan pendaki dan kerap membuat mereka tersesat. Kemudian, pada saat mendaki gunung, jangan melamun saat mendaki. Melamun saat mendaki di Gunung Sindoro dianggap berbahaya karena dapat memberikan kesempatan bagi makhluk halus untuk mengganggu kesadaran pendaki. Pengalaman ekstrim seperti ini seolah-olah melayang di udara sering dilaporkan oleh penyidik. Lapangan di datar puncak Gunung Sindoro dikenal sebagai spot yang menyimpan misteri. Beberapa pendaki yang menyaksikan aktivitas pasar tradisional gaib di alun-alun puncak menjadikan spot ini dikenal sebagai pasar gaib atau pasar. Gunung Sindoro pernah menampilkan pertunjukan alam unik berupa cahaya matahari yang terbelah. Hal ini dikarenakan menjulangnya Gunung Sindoro yang membagi cahaya matahari menjadi dua bagian menciptakan pemandangan yang memukau. Dalam kepercayaan setempat, Gunung Sindoro bersama Gunung Sumbing diyakini sebagai pusat energi yang saling berlawanan. Sindoro dianggap sebagai pusat energi feminitas, sementara Sumbing sebagai pusat maskulinitas yang bersifat panas.